Ada kabar buruk, tentu saja ada kabar gembira. Sebagai bangsa besar, kita juga perlu untuk menghibur diri kita bahwa approval rating Presiden Jokowi diberitakan oleh LSI telah mencapai 90%. Ini kabar gembira, tidak banyak pemimpin yang bisa mencapai itu, apalagi sekarang dunia sedang dilanda ketidakpastian dan juga rasa tidak suka pada para pemimpinnya. Era sosial media telah melahirkan masyarakat yang sangat kritis pada pemimpinnya. Dan saya membaca hampir semua pemimpin dunia ini approval ratingnya di bawah 30%. Menarik sekali Presiden Indonesia mencapai 90%. Memang kalau kita lihat dari awal tahun hasil surveinya menunjukkan kenaikan terus-menerus dari 70%, 80% dan akhirnya 90%. Mudah-mudahan pada saat pergantian presiden, karena saya yakin presiden masih mempunyai cadangan-cadangan amunisi untuk diledakkan dalam waktu dekat, yaitu peresmian sejumlah fasilitas infrastruktur publik yang akan sangat bermanfaat bagi kita. Setelah Cisandawu jalan tolnya, saya kira akan ada jalan-jalan lain dan juga kereta api yang akan dibuka dan tentu saja ini akan menguntungkan bangsa kita. Terkait dengan dunia baru ini memang tidak mudah, penduduk sudah mencapai 8,1 miliar, kebutuhan pangan sangat besar, dan kemudian terjadi peperangan sehingga kemudian dunia dilanda hyperinflation. Tidak mengherankan kita akan mulai hidup dalam dunia buatan. Karena makanan sudah dibuat makanan buatan, GMO, manusianya juga sudah mulai dipasangin chips di kepalanya. Kita sudah mulai menggunakan robot, bahkan orang-orang Jepang sudah mulai menikah dengan robot. Tadinya hanya sekedar boneka, sekarang kemudian dikasih software di dalamnya yang bisa berbicara dan bisa cemburu pada manusia. Bisa dibayangkan dunia baru ini seperti apa? Yang jelas sampah semakin banyak, laut semakin dipenuhi oleh sampah sama plastik dan kita harus menjaganya. Karena pemimpin di masa depan itu tidak hanya menyangkut soal popularitas, tetapi juga bagaimana menangani efek perubahan iklim ini. Jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki era hari-hari ini nih, yaitu era yang disebut Super El Nino, bencana kekeringan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa cungkir balik politik dengan adanya bencana kekeringan yang tentu saja mengkhawatirkan. Jangan lupa, Kalimantan itu di bawahnya ada batu bara. Jadi kalau tanahnya retak, oksigen masuk, bisa terbakar dia. Jadi kita harus jaga bersama-sama. Approval rating, sekali lagi, kok bisa presiden bisa mencapai 90%? Sebelum sampai ke sana, saya bertanya kepada ChatGPT. Sayangnya ChatGPT hanya mampu menjawab sampai tahun 2021. Lalu saya tanya pada Google Bard, karena Google Bard ini walaupun tidak secerdas ChatGPT bagi sebagian orang, tapi dia bisa menjawab sampai tahun 2023. Google Bard ini juga menunjukkan bahwa approval rating Presiden Jokowi tahun 2023 ini tertinggi di dunia. 76,8%, jauh di atas Narendra Modi, Perdana Menteri India yang 70%. Dan kemudian ditenggarai oleh para pemimpin lain yang skornya di bawah 50%. Tahun 2022 juga beliau tertinggi 72% tapi tidak berbeda jauh dengan Narendra Modi. Saya pikir Modi akan naik terus sesuai dengan hasil survei yang diberikan oleh Morning Consultant. Morning Consultant juga menunjukkan bahwa di dalam Google Bard ternyata acuannya adalah juga kepada LSI, bahwa dengan LSI angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 76,8% tadi menjadi 90%. Tentu saja ada sejumlah politisi yang berada di oposisi mengatakan itu adalah survei propaganda. Tidak bisa juga menyenangkan semua orang, tetapi kalau saya baca New York Times, pada bulan November tahun 2022, New York Times sudah memprediksi bahwa ini adalah presiden yang sangat luar biasa. Ditemukan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden pertama, pemimpin ASEAN pertama atau Asia pertama yang berani pergi ke Ukraina yang tengah dilanda pertempuran hebat, tetapi juga datang ke Rusia demi mencegah terjadinya inflasi tinggi di Indonesia dan sejumlah negara lain. Hanya 4 bulan setelah terjadi perangan itu, New York Times kemudian membaca presiden melihat bahwa kebutuhan masyarakat dunia yaitu tepung terigu terhambat dan Indonesia para petaninya juga komplain karena bahan baku pembuatan pupuk juga terhambat diblokade oleh kapal perang dari Rusia. Tidak bisa keluar. Presiden Jokowi melobi dan kemudian memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat Ukraina dan menemui Presiden Putin. Tidak banyak presiden yang berani datang seperti itu. Dan oleh karena itulah New York Times menyebutkan besar kemungkinan Jokowi akan diusulkan menjadi calon penerima hadiah Nobel perdamaian. Itulah percakapan pada akhir tahun 2022. Tetapi juga di beberapa media disebutkan bahwa Presiden Jokowi dianggap sukses ketika memimpin dalam G20 dan melaksanakan perhelatan besar di Pulau Bali. Bahkan pada saat itu timbul perdebatan ini yang diundang Putin atau Joe Biden.
Dan Putin kemudian mengatakan akan datang kalau kondisi memungkinkan. Tapi Joe Biden datang. Presiden kemudian menggunakan kesempatan untuk mempertemukan antara Joe Biden dengan Xi Jinping. Karena dikhawatirkan perang akan bergeser ke Asia dan akan menimbulkan kerugian sangat besar. Minimum tentu saja dibutuhkan adanya dialog antara kedua bangsa. Bisa dibayangkan sekarang Amerika sudah mulai membangun pangkalan pertahanan di sejumlah negara dan kemungkinan besar akan mengambil resources dari negara-negara itu untuk mensuplai kebutuhan perangnya. Dan bisa dibayangkan nanti seperti apa wajah Asia. Kita tentu harus menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan baru sebagai pertahanan wilayah. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Dashan Stokes, seorang penulis di Amerika yang mengatakan bahwa one of the most important qualities of a president, kualitas atau karakter terpenting dari seorang presiden adalah kemampuannya to inspire kita semua, to bring people together, untuk membawa kita semua dalam suatu tujuan yang sama. Bukan kepada calon-calon pemimpin yang kerjanya adalah memecah belah dan hanya membuat partai untuk membangun kekuatan yang sendiri yang tidak bisa bergabung. Saya kira approval rating ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika dia merangkul juga pimpinan partai yang kemudian kalah atau dikalahkan dan kemudian akhirnya membangun bersama-sama. Terbukti apa yang dikatakan oleh LSI, 36% pendukung yang memberikan approval rating kepada Pak Jokowi ini adalah berasal dari partai sebelah yang dikalahkannya. Bagaimana dengan rating-rating yang lain? Tentu saja setiap kali kita membaca ini semua kita juga bingung karena ternyata ada rating-rating lain. Misalnya saja Lowy Institute itu juga menemukan dan mengeluarkan angka yang tertinggi approval ratingnya menurut Lowy Institute adalah Joe Biden. Ini juga lucu-lucuan barangkali ya. Sedangkan Jokowi approval ratingnya hanya sekitar 30-33%, kurang lebih seperti itu. Dibandingkan dengan Narendra Modi itu sekitar 38%. Kemudian juga Perdana Menteri Jepang lebih tinggi, padahal di Jepang sedang bergejolak dan masyarakatnya dilanda ketakutan kalau terjadi perang. Bahkan supply makanannya, ikan-ikan hasil lautnya mulai tidak mau dibeli negara tetangga ketika Jepang akan melepas sisa air dari pembangkit nuklirnya. Jadi sangat mengkhawatirkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada satu hal yang menarik ketika saya tanya pada Google Bard. Approval rating yang besar ini disebabkan karena presiden kita itu adalah down to earth, turun ke bawah dan memang memahami persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Jangan bicara di awang-awang, terlalu teoritis dan tidak paham keadaan di lapangan. Seringkali kita hidupnya seperti itu, bukan? Kemudian Presiden Jokowi menurut Google Bard adalah memiliki sense of authenticity. Saya senang sekali bicara tentang authentic, pemimpin authentic yang genuine. Apa sih genuine? Asli. Tidak dibuat-buat. Pemimpin yang ya pada waktu baru mulai kan beliau ditertawakan bahasa Inggrisnya seperti itu, pelangap-pelongo. Ya tapi itu genuine lah seperti itu. Memang aslinya beliau seperti itu, tetapi beliau learning dan beliau tetap turun ke lapangan. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang selalu berada dan menaruh hatinya bersama dengan rakyat. Google Bard juga mencatat beliau juga termasuk pemimpin yang berhasil menekan inflasi. Memang dunia tengah dilanda hyperinflation, jadi demand pasti akan jauh lebih besar daripada supply. Lah penduduknya sudah 8,1 miliar, naik terus dari masa ke masa. Tapi daya dukung bumi ini kan tidak bertambah. Ketika penduduk bertambah, bumi ini kan tidak tambah lebar, Yang terjadi yang tambah luas itu adalah gurun pasir tambah luas, deforestasi terjadi, kemudian banyak daratan tenggelam, kemudian lautan dipenuhi sampah, dan kemudian terjadi pemanasan global. Tentu saja supply terbatas dan manusia harus menciptakan produk-produk buatan. Nah terkait dengan itu semua tantangannya memang tidak mudah. Coba saya lihat perbandingan inflasi antar negara dan tingkat pengangguran. Indonesia tingkat inflasinya sepanjang tahun 2023 ini sekitar 4,3%. Kita bandingkan dengan Filipina yang katanya juga ekonomi mulai baik tapi inflasi 6,1%, Thailand 7,1%, bahkan India 7,8%, walaupun pertumbuhan ekonominya lebih baik dari kita. Yang amazing memang adalah beberapa negara tetangga kita yang lain, Vietnam, itu inflasinya hanya 3,3%. Perhatian Vietnam pada pertanian harus diacungi jempol, demikian pula ketika mereka menggerakkan industrinya, mass productionnya luar biasa. Dan Vietnam ini selain itu juga berhasil menekan pengangguran jauh lebih baik dari negara kita, 2,9%. Pengangguran di negara kita masih sekitar 5,3%. Tapi negara lain juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. India juga 7,8% sama dengan inflasinya. Dan tentu saja ada negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya turun, tetapi juga penganggurannya juga turun, yaitu Singapura sekitar 2,1%. Not bad.
tentu saja kita masih punya banyak PR, jangan bersenang-senang. Masalah pemberantasan korupsi